Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini di tengah malam ini saya lupa pakai jam tangan. Sekitar jam 12 kita akan melaksanakan ekspedisi hiburan ya. Kali ini kita akan melaksanakan ekspedisi politik ya, hiburan politik ya. Kita membahas politik ya. Karena politik ini sampai 2024 akan menjadi topik yang sangat seru ya. Kali ini saya akan membahas tentang wahyu Presiden Jokowi sudah turun ke Pak Anies Baswedan ya. Jadi nanti judulnya adalah wahyu kepresidenan dari Pak Jokowi sudah turun ke Pak Anies Baswedan. Kapan itu terjadi dan di mana? Simak video ini sampai tuntas ya. Nah, kita akan awali bahwa setiap pemimpin-pemimpin itu ya, itu tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri ya. Jadi ada kelebihan-kelebihan tersendiri dibandingkan dengan yang lain ya. Dari orang lain gitu ya. Jadi Pak Jokowi, Pak Gus Dur, Pak Harto, Pak SBY, Pak Bung Karno, tentu saja mereka itu memang orang biasa, tapi memang bukan orang sembarangan ya. Jadi ada kelebihan-kelebihan dibandingkan yang lain. Itulah makna arti dari yang namanya pemimpin ya. Kalau zaman dahulu ya, itu masih banyak yang percaya bahwa seorang pemimpin itu akan menjadi pemimpin itu sebelumnya dia akan menerima sebuah wahyu atau sebuah, kalau orang Jawa mengatakan ketiban wahyu gitu ya. Jadi kalau zaman dahulu ada mau pemilihan lurah atau pemilihan bupati atau apa, mereka itu pada di lapangan nanti menunggu ada wahyu atau ada sinar atau apa itu yang dimana nanti yang jatuh itu, disitulah nanti yang akan menjadi pemimpin atau yang akan terpilih pada pemilihan di pagi harinya atau di keesokan harinya. Kalau zaman dahulu ya, kita mereflek balik, flashback ya. Zaman dahulu di kota Yogyakarta kan berdiri, masih ada sampai sekarang ya, yaitu Kerajaan Mataram ya. Dahulunya Kerajaan Mataram ini tentu ada awalnya, ada permulaannya. Permulaannya raja yang pertama yang memimpin, yang membabat alas atau pelopor pendirian dari Kerajaan Yogyakarta, yaitu Panembahan Senopati atau raja yang pertama ya, yang berkedudukan di Kota Gede Yogyakarta. Konon menurut cerita, untuk menjadi raja Mataram itu, beliau ini pun juga mendapatkan wahyu atau mendapatkan ciri-ciri kewahyuan gitu ya. Jadi mendapatkan wahyu. Konon wahyu Raja Mataram ini turun di Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta ya. Terus karena kondisi lokasi dari tempat itu terhimpit oleh dua kerajaan, yaitu Kerajaan Mangir dan Kerajaan Paker, maka kerajaan ini dipindah di Kota Gede ya. Jadi seorang pemimpin itu pun kalau zaman dahulu itu masih dipercaya akan harus ada yang namanya ketiban wahyu ya. Jadi mendapatkan wahyu atau mendapatkan tanda-tanda bahwa dia akan menjadi pemimpin atau raja pada zaman dahulu seperti itu ya. Jadi banyak ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa dia akan menjadi raja itu. Salah satunya adalah ketiban wahyu gitu ya. Entah wahyunya itu ditemukan di mana atau dengan cara apa atau bentuknya apa, itu tentu saja akan berbeda ya setiap
orang akan mendapatkan wahyunya itu berbeda-beda. Ya kalau mungkin kalau zaman Pak ini misalnya Pak Harto mungkin ini wahyunya mungkin lewat ini gitu, Pak Karno lewat ini gitu ya. Jadi itu sih konon seperti itu ya. Jadi harus ada yang namanya ketiban wahyu ya. Nah kita kembali ke pemilu 2024 ya. Bagaimanapun presiden Indonesia ini adalah presiden yang akan menaungi dari ratusan rakyat Indonesia dan akan menaungi wilayah yang sungguh-sungguh besar ya, beribu-ribu pulau dipimpin oleh satu orang. Tentu saja pemimpin ini tidak sembarangan ya. Pasti ada kelebihan-kelebihan yang akan memimpin dari ratusan juta manusia dan wilayah yang beribu-ribu pulau ya. Tentu saja pemimpin ini nanti pun akan mendapatkan kayak yang saya ceritakan tadi, mungkin akan mendapatkan wahyu ya. Nah, akan mendapatkan tanda-tanda atau peralihan ya, peralihan. Nah, ini versi TV Lebaran ya, bahwa wahyu dari kepresiden 2024 itu sudah diturunkan sebenarnya ya. Kapan itu terjadi? Nah, menurut versi TV Lebaran, wahyu presiden itu sudah beralih ya, sudah di saat waktu Pak Jokowi ini memanggil calon presiden kemarin ya. Itu ada Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Nah, disitulah sebenarnya wahyu kepresidenan itu sudah turun ya, sudah berpindah ya. Entah itu masuk kemana, apakah masuk ke Pak Prabowo atau masuk ke Pak Ganjar atau masuk ke Pak Anies, itu silahkan dinilai oleh pemirsa TV Lebaran ya. Tapi menurut TV Lebaran, ini wahyu kepresiden 2004 dari Pak Jokowi ini sudah turun ke Pak Anies Baswedan ya. Kenapa? Karena ciri-cirinya ya, ini ciri-cirinya menurut pengamatan dari TV Lebaran ya, karena kan TV Lebaran itu TV-nya orang yang butuh hiburan, jadi mengamati, menganalisa dan memprediksi ya, untuk hiburan saja. Jadi boleh percaya atau tidak, karena kan ini hiburan ya. Yang pertama, bahwa setelah dipanggil oleh Pak Jokowi ya, dari ketiga capres ini, waktu memberikan pidato kepada pidato konferensi pres ya, itu Pak Anies itu sudah berbeda ya. Jadi mempunyai percaya diri lebih ya. Jadi kayak lebih wibawa, lebih bisa mendominasi dari calon-calon lainnya ya. Jadi setelah keluar dari ruangan Pak Jokowi, itu Pak Anies Baswedan ini mempunyai karisma yang berbeda atau mempunyai wibawa yang berbeda. Nah, apakah ini juga ciri-ciri bahwa Pak Anies Baswedan ini sudah menerima wahyu presiden dari Pak Joko Widodo? Yang kedua, bahwa di saat itu orasi Palestina ya, yaitu di mana itu saya lihat di beritanya, di suatu tempat yang luas dikelilingi oleh ribuan manusia, itu Pak Anies Baswedan juga orasinya begitu berbeda. Dia kayak mempunyai spirit dan power yang berbeda setelah beliau dipanggil oleh Pak Jokowi. Nah, apakah ini, ini sebagai pertanyaan ya, apakah ini wahyu dari kepresidenan dari Pak Jokowi ini telah turun ya, telah berpindah tempat ke Pak Anies Baswedan? Nah, ini menurut versi Lebaran, versi TV Lebaran atau Rizky Bilar KW 100 sudah berpindah ya. Tapi ini sekali lagi, ini hanyalah hiburan analisa, hiburan prediksi, hiburan untuk ekspedisi politik TV Lebaran, karena kan kita punya 4 ekspedisi ya di channel ini ya. Ekspedisi politik, ekspedisi alam itu refreshing jalan-jalan, ekspedisi makan ya, dan ekspedisi apa satunya ya, kemarin ada ya, ekspedisi apa, lupa, nanti dicari sendiri ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi apakah nanti presiden 2024 itu jelas Pak Anies Baswedan? Menurut TV Lebaran akan
turun ke Pak Anies Baswedan. Meskipun memang ini prediksi ini memang agak rumit atau agak memang sulit, karena apa, memang kekuatan dari Pak Prabowo ini juga sangat besar ya. Nanti kita ulas tersendiri tentang seorang Prabowo Subianto, bagaimana dia bisa memenangkan atau cara memenangkan di Pilpres 2024. Ya itu aja teman-teman ya, hiburan malam ini, hiburan ekspedisi politik bersama Rizky Bilar KW 100 atau TV Lebaran, yang kali ini memprediksi bahwa wahyu kepresidenan 2024 sudah turun kepada Pak Anies Baswedan saat mereka dipanggil di Istana Negara kemarin itu ya. Jadi ada 3 capres yang dipanggil ke sana, dan disitulah sebenarnya wahyu kepresidenan itu sudah turun kepada salah satunya. Silahkan pemirsa TV Lebaran bisa tebak sendiri siapakah yang diturunkan atau sudah menerima turun wahyu presiden dari 2024, bisa ditulis di komentar. Itu aja teman-teman hiburan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bersama foto Rizky Bilar original dan Lesti Kejora, karena kita meminjam ikon dari Rizky Bilar meskipun kita KW 100 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.